Itu bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab itu. Bahasa Arab, bukan bahasa kita, jadi bukan bahasa Jawa. Oke. Mau ikut Rasulullah apa ikut Umar itu? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar jenengan, Ustaz? Oh, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Biasanya kita bertemu di Syapot, kali ini beda, Ustaz. Berarti ini acara bukan syapot. Selamat datang di studio ngobrol bareng Cak Sirot gitu. Mantap. Santri ngaji. Oke. Oke, ini sahabat-sahabat ngaji, santri ngaji yang berbahagia. Kali ini kita akan ngobrol, Ustaz. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita, Ustaz. Amin, amin. Ini, Ustaz, biasanya yang sering terjadi itu, Ustaz. Pasti ini rutinan. Kalau setiap tahun itu, setiap masuk bulan suci Ramadan, biasanya saudara-saudara kita itu saling tuduh, Ustaz. Gitu kan. Yang tarawih 20 rakaat, kemudian yang tarawih 11 rakaat itu 11 dengan witirnya maksud saya, Ustaz. Itu biasanya saling tuduh dan ya seperti biasa loh, Ustaz. Itu ramai kontroversi dari antara sahabat-sahabat kita. Itu sebenarnya, Ustaz, menurut pandangan Anda, berapa sih jumlah tarawih itu sebenarnya, Ustaz? Ya, pertama sebelum masuk kepada pembahasan berapakah jumlah sholat tarawih, kita perlu menjawab dulu apa sebenarnya sholat tarawih. Oke. Ini penting karena ketika kita sudah tahu definisi dari sholat tarawih, maka pembahasan selanjutnya akan lebih gampang, Akan lebih mudah, Ustaz. akan lebih mudah. Untuk kemudian kita nanti bedakan antara sholat tarawih dengan qiyamul lail atau dengan sholat-sholat yang lain, perlu kiranya masuk ke definisi terlebih dahulu. Oke, Ustaz. Tarawih itu bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab itu. Bahasa Arab, bukan bahasa kita, Madura, jadi bukan bahasa Jawa. Oke. Tarawih bentuk jamak dari, kalau tidak salah, tirwaha, yang artinya marratan wahidatan minar rohah. Artinya ada hubungannya kata tarawih ini dengan kata roha. Roha itu artinya istirahat. Berarti tarawih itu istirahat. Istirahat secara bahasa. Secara bahasa Secara istirahat. bahasa istirahat. Kenapa kemudian sholat ini disebut dengan istirahat? Lituli, karena panjangnya qiyamihi wa ruku'ihi, karena panjangnya ruku dan berdirinya. Jadi ketika sholat ini panjang sekali. Sholat Panjang tarawih karena itu, Ustaz. yang dibaca banyak. Pada saat tarawih sholat ini. tarawih itu, Ustaz. Iya, pada sholat tarawih ini yang dibaca panjang dan banyak, sehingga kemudian orang yang sholat ini akan kecapean. Jadi dibutuhkan semacam istirahat gitu, Ustaz. Istirahat. Begitu, Ustaz. Jadi sebenarnya arti tarawih itu istirahat. Istirahat dari kata roha. Karena panjang Tarwiha. Karena terlalu panjang. panjang Bayangkan, qiraah yang dibaca Iya. itu, Ustaz, ya. bayangkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika sholat di waktu malam, ini terlepas nanti apakah sholat tarawih atau apa, Oke. itu sampai tawarrama qadamah, bahasa di dalam Bahasa hadisnya. itu al-qabaqal, kaki beliau itu sampai kesemutan, sampai ya Bengkak lah istilahnya. bengkak gitu, karena saking lamanya berdiri. Saking lamanya berdiri Dan tak terbayang itu gitu, Ustaz. disaksikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi arti dari tarawih itu sebenarnya Ya, sholat Istirahat, yang dilaksanakan di malam Ramadan, ya, di mana di sana ada banyak istirahatnya. ada banyak istirahatnya. Jadi tidak langsung selesai dari awal sampai akhir, tapi biasanya di pertengahan nanti ada istirahat. Kemudian sholat lagi, di pertengahan ada istirahat. Ada istirahat itu, Ustaz. Ya. Jadi karena tarawih itu karena panjangnya Karena berdiri, terlalu panjangnya kemudian berdiri, bacanya dibaca panjang-panjang, rukuknya panjang, jadi dibutuhkan apa? dibutuhkan istirahat. Karena ada istirahatnya itu disebut sholat tarawih. Sholat Ustaz. tarawih. Sebenarnya dulu di masa Rasulullah ada enggak namanya tarawih itu, Ustaz? Kalau nama itu tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Qiyamul lail mungkin, Ustaz. Mungkin bahasanya itu qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Jadi bahasa itu qama Ramadan.
awalnya qiyamul lail gitu ya. Mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Ya dengan sholat itu. Dengan sholat itu. Dan menariknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat ini sendirian. Beliau Dan tidak banyak berjamaah. dilakukan di dalam rumah. Sehingga karena ini adalah kejadiannya dilakukan sendirian dan banyak dilakukan di rumah, tidak semua sahabat bisa mengakses info ini. Nah, ada memang yang mengakses info ini, yaitu Sayyidah Aisyah, yang tak lain itu adalah istri Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tinggal bersama Rasulullah. Menurut pengakuan Sayyidah Aisyah ketika ditanya berapa jumlah sholat di waktu malam Ramadan, jadi tidak spesifik ini ya, tidak menyatakan apa sholat tarawih atau apa. Jawabannya Sayyidah Aisyah, Rasulullah ini sholat di malam Ramadan dan di luar Ramadan itu tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sholat sunnah di waktu malam itu Di baik dalam malam Ramadan baik itu Ramadan maupun ataupun di luar Ramadan itu 11. tidak pernah lebih dari 11. Tidak pernah lebih dan kurang. Kalau dasar seperti itu. Makna bebasnya seperti itu. Ya tapi jelas hadisnya sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 11 Ustaz. 11. Nah, maka kemudian ada kelompok-kelompok yang beristimbat dari hadis ini bahwa jumlah rakaat tarawih itu adalah 11. 11 Ustaz. Ya saya kira sah-sah saja. Yang penting mereka kan punya dalil. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur. Pendapat jumhur ini meliputi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ini berpendapat bahwa jumlah rakaat tarawih itu 20 rakaat. Kemudian nanti tambah witir dan seterusnya jadi 23 lah. Dari 23 rakaat itu. Seperti 20. yang biasanya dilakukan oleh kita. 20 dengan 10 kali salam. Artinya dua akhirnya nanti 10 salam jadilah 20. Setiap 2 rakaat salam gitu Ustaz. Apa kira-kira landasan para jumhur ini? Yaitu apa yang diterapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar melihat kaum muslimin ini ketika malam bulan Ramadan mereka sholat sendiri-sendiri. Ada yang di pojokan sana, di pojokan di masjid sini, di masjid sendiri-sendiri. Akhirnya mungkin beliau mikir kan, ini kalau diseragamkan kayaknya lebih bagus kayaknya daripada nafsi-nafsi. daripada sendiri-sendiri kan. Nggak elok kalau dilihat itu kan. Akhirnya atas perintah dari Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ditentukanlah satu imam dan diperintahkan untuk sholat tarawih yang berjumlah 20 rakaat. Begitu Ustaz. Jadi dalil 20 rakaat itu yaitu mengikuti ijtihad dari Sayyidina Umar bin Khattab. Menariknya ketika beliau melihat yang awalnya jamaah ini atau sahabat ini melakukan sendiri-sendiri kemudian dikumpulkan menjadi satu menjadi berjamaah, beliau kemudian mungkin kalau bahasa kita mungkin berbangga gitu kan. Beliau berkata nikmatul bid'ati hadi. Ini bid'ah yang sungguh nikmat. Beliau tahu. Jadi ini adalah bid'ah, tapi bid'ah yang nikmat gitu kan. Bid'ah yang paling bagus gitu Ustaz. Nikmat yang bagus kata beliau. Beliau sesumbar gitu kan. Ini nikmat bid'ah tapi bagus. Bid'ah yang paling bagus. Sebagus-bagusnya bid'ah ini. Sebagus-bagusnya bid'ah ya ini ya. Ya salat tarawih dilakukan berjamaah 20 rakaat. Oke Ustaz, saya pertegas di sini Ustaz. Berarti di masa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah Ustaz. Tidak pernah Ustaz. Pertama kali ya atas inisiasi dari Sayyidina Umar itu di masa beliau. Dan itu pun sudah diakui oleh beliau ini adalah bid'ah gitu Ustaz. Dan menariknya tidak ada satu sahabat pun yang i'tirad, yang ngingkari gitu kan, yang ngingkari perbuatan Sayyidina Umar. Oke, jadi sebenarnya yang mohon maaf ini kadang-kadang ada Ustaz ngata-ngatai kita bid'ah. Padahal dia tarawihnya juga sholat berjamaah Ustaz. Itu kan lucu. Padahal sholat tarawih berjamaah itu kan bid'ah juga Ustaz. Iya, artinya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi secara berjamaah. Gitu. Jadi sebenarnya 20 rakaat atau 11 rakaat yang benar itu Ustaz? Atau sama-sama punya dalilnya masing-masing, dan apabila kita mau mengikuti salah satunya ya silakan. Dipersilakan. Tidak ada yang dipersilakan. Yang penting tarawih. Mau pilih 11, 20 dan ada lagi yang
pendapat yang ketiga 36. 36 ini pendapatnya Imam Malik. Imam Malik ini kita tahu beliau ini adalah Imam Darul Hijrah, imam yang ada di Madinah, dan ahlul Madinah perilaku orang-orang Madinah ketika itu mereka beribadah tarawihnya 36, bahkan lebih banyak lagi. Kenapa kok begitu, Ustaz? Nah, mereka itu salat 36 karena ingin mengungguli saudara-saudara mereka yang ada di Mekah. Jadi kan kalau yang di Mekah itu 20. Tapi setiap 4 tarawih mereka istirahat. Dan istirahatnya ini apa? Tawaf. Istirahatnya tawaf gitu. Ini kan juga berpahala. Oke. Nah, jadi mereka kemudian orang Madinah mungkin mikir begini. Kalau mereka setiap 4 kali itu tawaf, kan pahalanya lebih banyak berarti kan. Berlomba-lomba. Bagaimana dengan orang Madinah ini gitu kan? Yang enggak punya Mekah, yang enggak punya tempat untuk tawaf ini. Oke. Akhirnya kemudian mereka nambahkan menjadi 36. Dan itu diikuti oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Berarti sekarang tarawih di Madinah itu berapa, Ustaz? 20. Oke. 20. Tapi ada pendapat itu yang mengatakan 36 dengan alasan agar tidak kalah saing lah bahasanya, Ustaz. Bahasa bebasnya lah, Ustaz. Ya, seperti itu sudah. Dengan yang ada di kota Mekah karena mereka bisa tawaf setiap tarawih, setiap istirahat. Betul. Jadi pada dasarnya jumlah rakaat pada tarawih itu 20 ataupun 11 tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan yang mau ikut 11, yang ikut 20 ataupun yang ikut 36, tapi yang 36 ini kayaknya sudah tidak ada. Yang mengamalkan pendapat yang ketiga ini. Rata-rata 11 atau 20. Nah, biasanya kan ramai, Ustaz. Yang 11 mengatakan ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, sedangkan yang 20 itu kan dilakukan oleh Khalifah Umar. Akhirnya ada pertentangan. Saya mengatakan begini, mau ikut Rasulullah apa ikut Umar gitu. Saya pikir jangan-jangan nanti yang mengatakan itu tidak terawih, Ustaz, dan bahaya juga itu, Ustaz. Ini framing dan penggiringan yang saya kira tidak adil. Tidak adil, Ustaz. Kenapa tidak adil? Karena kita beragama itu bukan hanya tentang Rasulullah saja. Kata Rasulullah, saya meninggalkan dua perkara di mana apabila kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kita tidak akan pernah tersesat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnata rasulih. Terkadang ada orang yang memframing begini ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Iya, seolah-olah bertentangan gitu. Kalau dalam bahasa firqah itu Qur'aniyun, orang yang Quran gitu. Seakan-akan selain dari Al-Qur'an itu mengesampingkan hadis Rasulullah. Iya, hadis gitu, juga tidak ini kan. Ketika kemudian dipilihkan, kamu ini pilih Al-Qur'an apa hadis kayak gitu. Itu kan kayak tadi itu juga sama. Apakah pilih sahabat atau Rasulullah? Padahal kata Rasulullah itu bahwa salah satu ciri dari firqah yang najiyah, yang selamat itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti saya dan mengikuti sahabat-sahabatku. Ya siapa? Ya termasuk Umar ini, Sayyidina Umar termasuk sahabat. Jadi mungkin yang tepat begini, Ustaz ya. Kita mengikuti Sayyidina Umar yang lebih paham tentang Rasulullah, begitu mungkin yang tepat, Ustaz ya. Bukan malah dikontradiksikan. Berarti kita mengikuti sahabat Umar yang lebih paham tentang bagaimana Rasulullah daripada kita gitu. Bisa dikatakan juga seperti itu. Oke, ini biasanya kan ramai, Ustaz. Di kita itu ramai sebelah itu. Jadi tidak substansial kalau menurut saya, Ustaz. Ramainya kita itu, Ustaz. Iya, saya kira apabila masing-masing firqah ataupun masing-masing kelompok itu mempunyai dalil dan dalilnya bisa dikatakan mu'tabarah, ya silakan. Yang ikut 11 tidak perlu menyalahkan, yang Ustaz, ikut 20 yang penting tarawih. Ya, yang salah itu adalah yang tidak tarawih. Okay. Kita yang tarawih gonto-gontoan. Ini 11, katanya satu, enggak 20. Akhirnya yang gembira siapa? Yang tidak tarawih. Ketawa. Okay. Wah. Mending enggak tarawih sekalian. Mending enggak tarawih daripada kayak gitu, Ustaz. Jadi dan ini biar banyak dilem. Sebenarnya begini, Ustaz, biar kita itu sahabat-sahabat santri ngaji juga
tahu Ustaz, dan kita tidak saling tuduh menuduh. Sama kan sudah di Mesir agak lama Ustaz. Nah, di Mesir itu sebenarnya berapa sih Ustaz? Tarawih itu yang formal lah di Mesir itu. Apa ada juga sebelah 20 atau saling tuduh Ya, juga? menarik di Mesir itu kan mungkin ketika tingkat literasinya, bukan saya ingin membandingkan ya. Oke, Tapi memang faktanya seperti itu. Ketika tingkat literasi, kemudian pengetahuan kita tentang fiqhul ikhtilaf itu lebih tinggi, maka kita tingkat toleransinya maka akan semakin tinggi. Nah di Mesir itu kan segala sesuatunya itu kan kayak di radio, kemudian di TV, itu senantiasa disiarkan hal yang demikian itu, yang fikih, hadis. Artinya para orang-orang meskipun dia itu bukan orang yang ngaji agama gitu kan, ngerti. jadi ada Dikasih tahu bahwa yang 11 ini dalilnya ini, yang 20 dalilnya ini. dikasih pengertian Sehingga, gitu Ustaz. iya, dikasih pengertian sehingga menarik kalau kita menemukan ini masjid ini yang tidak jauh, yang ini 11, yang ini 20, ya jalan. Bahkan terkadang ada satu masjid yang hari ini menerapkan 11, besoknya 20. Kemudian sekarang 11, besoknya 20. Begitu Ustaz. Jadi tidak ada yang mempersoalkan tadi. Oke, sebentar Ustaz, saya klarifikasi dulu. Di Mesir juga ada 11 dan 20. Ada. Tapi tidak ada istilah kalau 20 tarawihnya NU, 11 ada Ustaz. Soalnya kita dibenturkan terus itu Ustaz dengan saudara kita lah bahasanya. Karena di situ tidak ada NU dan Muhammadiyah, jadi ya mereka menganggap bahwa yang 11 itu yang mengikuti pendapat yang bersandar kepada Sayyidah Aisyah, yang 20 yang mengikuti Umar bin Khattab, seperti itu sudah. Intinya sama-sama bersumber dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan tentang tarawih Ya, Ustaz ya. Jadi cuman yang menarik di situ itu memang benar-benar tarawih yang benar-benar substansinya itu sesuai dengan namanya. Jadi yang dibaca itu terkadang kita normalnya ya, oke. di masjid-masjid Mesir secara umum satu malam itu mereka bisa menyelesaikan 1 juz. satu malam 1 juz. Dibaca di dalam sholat tarawih itu. Satu malamnya 1 juz. Satu malam 1 juz. Berarti kalau katakanlah 20 rakaat itu biasanya kan kalau kita punya Al-Quran pojok itu, ya, di mana 1 juz itu 20 halaman. Nah, untuk 1 rakaat itu halaman yang pertama, rakaat kedua halaman kedua, begitu seterusnya. Sehingga selesai tarawih kita selesai 1 juz. Dan itu plus ceramahnya juga. Jadi ketika istirahat itu kalau di sana jedanya itu biasanya 5 rakaat. Setiap 5 tarawih. Baru setelah itu istirahat. Nah, istirahatnya itu diisi dengan ceramah Ustaz. Isi ceramah, dan ceramahnya lumayan panjang, kadang sampai 1 jam. Setelah itu lanjut tarawih lagi. Menariknya ketika ceramah itu biasanya juga dikasih suguhan-suguhan yang ringan seperti kurma sambil makan sambil istirahat. Ada ini juga, ada orang yang keliling untuk ngasih minuman. Kalau di sini kan setelah tarawih Ustaz, ada kolak gitu Ustaz. Dan yang lain-lain itu Ustaz. Gitu. Di situ jadi benar-benar kita tarawih itu bisa sampai 2 jam. Benar-benar capek kita tarawih itu. Oke, kalau di sini ada mungkin yang 11 ini justru lebih capek. Kok bisa begitu Ustaz? Karena yang dibaca di rakaat pertama itu panjang. Yang kalau di 20 itu yang dibaca cuma selembar, bisa jadi kalau di yang 11 rakaat ini, rakaat pertama itu mungkin 3 lembar atau 4 lembar. Kalau ambil yang 1 malam 1 juz gitu Ustaz ya. Semuanya 1 juz. Rata-rata begitu Ustaz. Rata-rata 1 juz. Sehingga selesai 30 hari itu sudah selesai satu Al-Qur'an. Oh, itu yang ada di Mesir. Justru Ustaz, yang 11 rakaat itu yang capek. Yang lebih capek. Kecuali orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu ngerti. Nanti kalau sudah mau ruku baru takbir dah. Ada kayak gitu orang. Ada. Terkadang juga masbuk. Jadi salam, dia ikut masbuk itu salat, habis itu
kan imamnya berdiri. Nah, ini salah sendiri. Salah sudah. sendiri. Nanti tunggu lagi. Mau ini salam. Jadi biar gak lama-lama berdiri. Dia gitu. lama-lama berdiri. Jadi capeknya itu capek berdiri. Sehingga kita memang benar-benar butuh istirahat. Dan itulah tarawih. Itulah tarawih. Mungkin kalau di kita itu yang dimaksud istirahatnya mungkin baca subhanallah itu mungkin Ustaz ya. Biasanya setiap antar rakaat satu ke rakaat yang lainnya itu kan tarawih satu ke tarawih kedua itu kayak ada bacaan tasbih atau apa yang dibaca. Bisa. Intinya sebenarnya istirahat ini tidak suatu kewajiban, tidak harus istirahat. Tidak harus istirahat. Tidak harus istirahat. Meskipun namanya sholat tarawih Ustaz. Iya, betul. Oke. Jadi begitu Ustaznya di Mesir itu Ustaz. Kalau di Mesir itu capeknya ya karena memang kita lama berdiri. Berarti intinya dari yang kita bicarakan dari tadi itu sebenarnya tidak ada perbedaan Ustaz ya. Tidak Baik ada perbedaan. mau ikut yang 11 maupun ikut yang 20. 20. Tidak ada yang bisa disalahkan gitu Ustaz ya. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Yang harus disalahkan dan harus kita nasihati itu yang tidak ikut tarawih Ustaz. Ikut tarawih. Jangan kebalik nanti. Jangan yang 11 menyalahkan yang 20 juga menyalahkan yang 11. Betul, Malah betul. tidak harmonis Ustaz ya. Betul. Oke, luar biasa Ustaz. Mungkin itu saja bincang-bincang kita tentang salat tarawih Ustaz. Itu. Siap. Jadi gitulah sahabat-sahabat santri ngaji di segmen ngobrol bareng Cak Sirot. Sebenarnya pemirsa tidak ada batasan yang pasti gitu Ustaz ya tentang sholat tarawih. Jadi baik yang 20 maupun yang 11 itu monggo tarawih sesuai dengan keinginannya gitu Ustaz ya. Yang penting kita harus menjaga tumak nina dan rukun-rukun dalam sholat tarawih. Itu biasanya rawan di kita Ustaz. Tapi waktu kita sudah mepet ini Ustaz, sebentar lagi kita sholat maghrib. Sekian dan kita berjumpa lagi di ngobrol bareng Cak Sirot yang akan datang. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.